kita bahas hari ini adalah sebuah proyek ambisius Persib yang bisa mengubah peta kekuatan sepak bola tidak hanya di Indonesia tapi di Asia. Kalian pikir setelah mendatangkan The Professor Tom Hai dan tembok koko Italia Federico Barba, Persib akan berhenti? Salah besar. Ini baru permulaan. Ini baru hidangan pembuka. Karena hari ini beredar rumor yang sangat kencang, yang sangat valid bahwa Maung Bandung sedang bergerak untuk mendatangkan 4 nama besar lainnya, termasuk kapten timnas kita, Mesin Disau dari Liga Inggris, Bomber Ganas dari Yunani, dan adik dari seorang bintang AC Milan. Siapa saja mereka? Dan yang terpenting, apakah ini pertanda Persib serius mau juara Asia? Oke, sebelum kita masuk ke rumor-rumor panasnya, kita harus apresiasi dulu dua rekrutan yang sudah 100% resmi dan jadi fondasi tim ini. Pertama, Tom Hai. Kita semua tahu kualitasnya. Umpan sekelas milimeter, visi bermain level Eropa, tendangan bebas magis. Dia bukan sekedar gelandang, dia adalah seorang konduktor orkestra di lapangan. Kedatangannya bukan cuma menaikkan level lini tengah Persib, tapi juga menaikkan level Liga 1 secara keseluruhan. Bayangkan umpan-umpan manja dari Tom Hai untuk Ramon Tanque atau William Barros. Ngeri. Kedua, Federico Barba. Ini rekrutan cerdas. Banyak yang mungkin kurang familiar, tapi Barba ini jebolan AS Roma, pernah main di La Liga dan musim lalu jadi kapten di Como 1907 yang baru promosi ke Serie A. Dia adalah tipe back modern, kuat dalam duel 1 lawan 1, tenang saat membangun serangan dari bawah, dan punya jiwa kepemimpinan. Duetnya dengan Julio Cesar atau Patricio Matricardi akan jadi tembak paling menakutkan di Asia Tenggara. Ini adalah pernyataan sikap dari Persib. Kami tidak hanya ingin menyerang, kami ingin pertahanan kami sekuat baja. Dua pemain ini saja sudah cukup untuk membuat tim lain gemetar. Tapi ini baru permulaan. Oke, kita masuk ke rumor pertama yang paling bikin saya merinding. Namanya Eliano Reinders. Familiar dengan nama belakangnya? Tentu saja. Dia adalah adik kandung dari Tijani Reinders, gelandang andalan AC Milan dan timnas Belanda. Gila kan, saat ini Eliano bermain untuk PSV Zwolle di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Jangan salah, Eliano ini bukan sekedar adiknya Tijani. Dia punya kualitasnya sendiri. Posisi aslinya adalah gelandang serang, tapi dia bisa bermain sebagai winger atau bahkan second striker. Dia punya dribble yang lengket, visi bermain yang mirip kakaknya, dan kemampuan menusuk dari lini kedua. Usianya masih 24 tahun, sedang dalam masa emas. Kedatangannya akan memberikan dimensi serangan yang benar-benar berbeda untuk Persib. Bayangkan trio di belakang striker, Beckham Putra di kiri, Eliano di tengah, Bergwijn Himberos atau Sadil Ramdhani di kanan. Di belakang mereka ada sang Profesor Tom Hai. Siapa yang mau jaga, bro? Ini lini tengah dan serang yang sangat-sangat cair dan berbahaya. Peluangnya, sabarnya negosiasi sedang berjalan. PSV Zwolle mungkin tidak akan melepasnya dengan mudah. Tapi dengan kekuatan finansial dan proyek ambisius Persib, segalanya bisa terjadi. Ini akan jadi transfer statement, sebuah pesan bahwa Persib tidak hanya merekrut pemain berpengalaman, tapi juga calon bintang masa depan. Selanjutnya, rumor yang pasti akan membuat seluruh fans timnas Indonesia bersorak. Sang mantan kapten, si pemberani Asnawi Mangku Alam Bahar, setelah berpetualang di Korea Selatan dan Thailand bersama Port FC, kontrak Asnawi akan segera berakhir dan Persib dengan sangat cerdik dikabarkan menjadi tim terdepan untuk memulangkannya ke Indonesia. Kenapa transfer ini sangat masuk akal? Pertama dari sisi Persib, posisi bek kanan mereka butuh pelapis dan kompetitor sepadan untuk Frans Putros. Asnawi tidak hanya menawarkan kualitas bertahan yang solid dan overlap yang eksplosif, dia membawa sesuatu yang tidak ternilai. Mentalitas pemenang, tidak kenal takut dan kepemimpinan. Bayangkan di ruang ganti ada Mark Klose, ada Federico Barba, ada Tom Hai, dan ada Asnawi. Ini tim yang isinya para jenderal. Dari sisi Asnawi, kembali ke Indonesia dan bergabung dengan tim yang paling ambisius saat ini bisa jadi pilihan menarik. Dia bisa bermain di level tertinggi Asia, AFC Champions League, tanpa tetap dekat dengan keluarga dan timnas. Ini adalah simbiosis mutualisme yang sempurna. Kalau transfer ini terjadi, sisi kanan pertahanan Persib akan jadi zona terlarang bagi lawan. Dua rumor terakhir ini mungkin tidak sepopuler nama-nama sebelumnya, tapi percayalah, mereka adalah ketinggian puzzle yang sangat penting. Kita mulai dari Joe Pelupessy, gelandang bertahan 32 tahun yang malang melintang di Liga Inggris bersama Sheffield Wednesday dan di Eredivisie bersama FC Groningen. Dia adalah tipe pemain nomor 6 murni, seorang destroyer atau perusak serangan lawan. Kenapa Persib butuh dia? Lihat skuad sekarang. Ada Tom Hai, ada Mark Klose, ada Luciano Goicoechea.
Mereka semua hebat dalam menyerang dan mengatur tempo. Tapi siapa yang akan melakukan pekerjaan kotor? Siapa yang akan jadi filter pertama di depan para bek? Jolete Lupesi adalah jawabannya. Dia akan memberikan kebebasan penuh bagi Tom Hai untuk berkreasi tanpa perlu khawatir soal bertahan. Dia adalah janggar yang akan membuat kapal Persib stabil di tengah badai serangan lawan. Pengalamannya di Championship, salah satu liga paling keras di dunia, akan sangat berguna. Dan yang terakhir, untuk menyempurnakan lini depan, namanya Andrew Jung. Striker berdarah Korea Prancis, berusia 27 tahun, dan saat ini bermain untuk OFC Crete di kasta tertinggi Liga Yunani. Posturnya 189 cm. Ini dia tipe target man yang mungkin dibutuhkan Persib sebagai alternatif William Barros. Andrew Jung ini punya keunggulan dalam duel udara, penempatan posisi yang cerdas di kotak penalti, dan finisher yang klinis. Dia bisa jadi pemantul bola yang sempurna, membuka ruang bagi Beckham Putra atau Eliano Reinders. Atau ketika Persib butuh gol di menit-menit akhir lewat crossing, dia adalah orang yang paling tepat untuk dituju. Memiliki dua tipe striker berbeda seperti William Barros yang pembunuh oportunis dan Andrew Jung yang seorang target man sejati, akan membuat taktik Bojan Hodak menjadi tidak terduga.